Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat semuanya. Mari kita awali pertemuan kita hari ini untuk pertemuan yang ke-9 pada mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usyir ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang kecerdasan spiritual anak usia dini. Kenapa dengan kecerdasan spiritual anak usia dini dan bagaimana cara kita untuk menstimulasi kecerdasan spiritual pada anak usia dini itu sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Terlebih dahulu, eh, kita akan bahas tentang resum, ya, kesimpulan dalam pertemuan kita yang sebelumnya, sebelum UTS di pertemuan 7, kita sudah bahas tentang salah satu pendapat pendapat tokoh yang apa namanya, yang menekuni bidang karakter. Beliau menyampaikan, yaitu Thomas Likona, bahwa mengajarkan Thomas Likona itu mengajarkan pada pendewasaan dan memanusiakan individu yang dapat diterapkan pada anak yang dimulai di usia dini. Kemudian pendapat lain ada dari Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan bapak pendidikan, tokoh pendidikan di Republik kita. Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan budi pekerti yang diwujudkan dalam tindakan ataupun perilaku. Penanaman nilai karakter yang dapat ditanamkan yaitu sudut pandang pendidikan itu harus humanis, tanpa paksaan dan tanpa adanya perintah. Kemudian dari sudut pandang orientasi pendidikan ada namanya pikiran, karakter, dan jasmani. Nah, baik itu Thomas Likona ataupun Ki Hajar Dewantara, mereka meyakini bahwa seseorang itu menjadi dewasa dan juga memanusiakan individu. Pihak-pihak yang berperan juga diawali oleh keluarga. Jadi keluarga itu kalau dalam kaidah Islam sendiri adalah madrasah pertama, ibu dan keluarga adalah madrasah pertama. Jadi walaupun kita sudah mempercayakan anak kita untuk sekolah di satu lembaga, tentu kita sebagai orang tua tetap berperan penting dalam proses pendidikan, mengawal pendidikan anak-anak kita, sehingga dengan kolaborasi antara kita sebagai orang tua, keluarga, dan pihak sekolah, maka pembentukan karakter itu akan lebih mudah. Dan membentuk karakter itu harus sejak usia dini. Nah, eh, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, capaian pembelajaran pertemuan ke-9 untuk pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kecerdasan spiritual anak usia dini. Jadi kita mampu menganalisis bagaimana kecerdasan spiritualnya anak usia dini dan apa upaya stimulasi yang kita berikan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini. Beberapa referensi yang bisa kita gunakan ya, silahkan ditentukan masing-masing apakah itu dari buku atau dari jurnal nasional dan internasional. Referensi-referensi itu tentu saja membantu kita dalam proses pemahaman, dalam proses menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan kita. Kemudian, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kalau kita berbicara tentang kecerdasan spiritual, tentu kita akan membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami makna hidup. Termasuk di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan, serta bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam hal ini, kecerdasan spiritual itu perlu sekali dikembangkan sejak usia dini. Nah, tentu saja proses pengembangannya itu tidak sekompleks mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak-anak yang sudah remaja ataupun yang sudah dewasa. Dalam konteks anak usia dini ini lebih kepada pengenalan, lebih kepada pembiasaan, bagaimana membiasakan berdoa sebelum melakukan aktivitas,
bagaimana berupaya untuk berterima kasih, kemudian bagaimana berupaya untuk berperilaku jujur, kemudian kita membangun kecintaan kepada anak agar anak itu kagum terhadap ciptaannya Tuhan, kagum terhadap ciptaannya Allah. Kemudian kita bisa membantu anak memiliki ketenangan batin dan arah moral yang kuat. Jadi nilai-nilai spiritual inilah yang mampu membantu anak memiliki ketenangan batin dan arah moral yang kuat. Sehingga memang kecerdasan spiritual itu perlu untuk distimulasi sejak usia dini. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, penguatan kecerdasan spiritual itu menjadi hal penting di era digital ini karena memang anak usia dini itu sejak dalam kandungan bahkan mereka itu sudah memiliki perangkat teknologi. Mereka sudah bersentuhan, maaf, sudah bersentuhan dengan teknologi. Coba lihat, ibu hamil itu sudah bersentuhan dengan teknologi. Makanya kita kenal dengan digital native. Ya, apalagi kita lihat anak-anak sekarang dari mulai usia dini sudah memiliki perangkat teknologi seperti handphone, tablet, dan laptop yang terkoneksi dengan internet. Nah, kepemilikan perangkat teknologi ini bisa jadi membawa dampak negatif jika tidak ada pengawasan dari orang tua, sehingga memang penguatan kecerdasan spiritual menjadi hal penting di era digital ini agar anak generasi kita tidak kebablasan, tidak mudah mengakses sesuatu yang tidak baik. Kemudian mahasiswa dan mahasiswa sekalian, kita lihat hari ini kemudahan anak didik dalam mengakses informasi itu ya wajib kita awasi agar anak tidak terpengaruh kuat oleh informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya anak. Nah, orang tua dan guru itu menjadi kunci utama dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini. Kita jadi teladannya. Ya kita harus bisa mengawal, kita harus bisa mendampingi, kita harus bisa membina anak keturunan kita, anak generasi kita. Kemudian, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, pengembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik dengan menekankan nilai-nilai Islami. Tentu saja ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, kita berbicara kecerdasan spiritual, tentu kita akan berbicara bagaimana anak itu mampu untuk melakukan setiap hal, berbicara, bertingkah laku dalam koridor Islami, mengingat Allah setiap saat, bersolawat, ibadah, kemudian bagaimana menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri-cirinya, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, bisa kita lihat ya. Ciri-ciri kecerdasan spiritual anak usia dini itu bagus atau tidak, meningkat atau tidak, pertama bisa kita lihat dari rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kita lihat anak-anak itu sering bertanya tentang Tuhan, sering bertanya tentang agama, sering bertanya tentang penciptaan. Nah, itu menandakan kecerdasan spiritualnya itu tinggi. Karena rasa ingin tahunya tinggi terhadap hal-hal yang supranatural. Kemudian yang kedua, empati dan kasih sayang. Jadi kita lihat saja anak-anak kita itu bisa nggak mereka menunjukkan kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap alam. Nah, kalau mereka bisa menunjukkan kepedulian itu, maka empati dan kasih sayangnya itu terbangun dengan baik dan itulah salah satu ciri dari kecerdasan spiritualnya bagus. Kemudian berikutnya cenderung berperilaku jujur dan suka berbagi. Apakah memang kita bisa mengatakan anak yang tidak berperilaku jujur itu kecerdasan spiritualnya tidak bagus? Tentu saja tidak. Namun ketika anak itu berperilaku jujur, suka berbagi, itu salah satu indikator, salah satu ciri bahwa kecerdasan spiritual anak itu terbangun dengan baik. Kemudian berikutnya cirinya adalah tenang. Nah, kita lihat hari ini banyak orang, tidak hanya anak usia dini sampai dewasa pun, ada orang uangnya ada, hartanya banyak, tapi hidupnya nggak tenang, tidak sabar, kemudian punya daya tahan emosi yang lebih baik seharusnya. Jadi salah satu ciri dari kecerdasan spiritual anak itu bagus atau tidak itu, anak itu mampu untuk tenang, mampu untuk bersabar. Nah, kalau kita berbicara sabar ini ya kita tarik saja dalam kaidah Islam. Siapa orang yang sabar itu? Nah, dikatakan dalam Al-Quran bahwa alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, apabila hadir sesuatu yang tidak disukai, dia akan mengatakan ini dari Allah dan ini akan kembali kepada Allah. Nah, sehingga ketenangan, sabar itu merupakan salah satu ciri kecerdasan spiritual anak itu bagus atau tidak bagus. Kemudian
Ciri berikutnya mengenal ibadah, tertarik untuk mengikuti gerakan sholat, tertarik untuk berdoa, tertarik untuk ikut orang tuanya beribadah ke masjid. Nah, itu salah satu ciri bahwa kecerdasan spiritual anak itu sudah bagus sejak usia dini. Sehingga dari ciri-ciri itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kalau seandainya kecerdasan spiritualnya itu tidak berkembang dengan baik, kita mampu menstimulasinya. Kita harus menstimulasinya dengan apa ya, dengan kaidah-kaidah yang sesuai. Kemudian, nah ini cara meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, kadang-kadang kan kita itu fokusnya hanya pada intelektualnya saja, tapi kita mengabaikan spiritual anak. Bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak? Pertama, pembiasaan beribadah. Jadi, kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru melibatkan, ya, kita melibatkan anak dalam ibadah langsung, seperti misalkan kita ajak sholat berjamaah, kita ajak anak untuk mengawali sesuatu itu dengan doa, contohnya sebelum makan, sebelum tidur, berdoa terlebih dahulu. Kemudian membiasakan untuk bersedekah, ngajari kepada anak untuk memasukkan uang ke kotak infak atau berbagi kepada sesama yang memang membutuhkan. Itu cara pertama, pembiasaan beribadah. Ibadah-ibadah yang ringan saja. Karena memang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana konsistensi kita. Karena dalam hadis juga dikatakan bahwa amal yang terbaik itu adalah amal yang kita lakukan walaupun tipis-tipis, sikit-sikit, tapi konsisten. Ada orang kadang-kadang infak langsung banyak, tapi setahun sekali. Nah, ada orang infaknya dikit-dikit, berbaginya sedikit-sedikit, tapi konsisten tiap hari. Walaupun hanya memasukkan uang 2.000 rupiah ke kotak infak, itu sudah jauh lebih baik. Nah, begitulah cara kita untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kepada anak dengan pembiasaan beribadah. Kemudian, bisa juga dengan storytelling, menggunakan kisah-kisah Nabi. Kita ceritakan bahwa kisah Nabi Ayub yang walaupun sakit, beliau tetap sabar. Kemudian kisah nabi-nabi yang lainnya, kita boleh menceritakannya. Atau tokoh-tokoh teladan, ya, yang memang mengandung nilai agama dan moral. Kemudian yang ketiga, cara meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak itu mengenalkan alam semesta. Nah, kita harus ngajak anak kita mengagumi ciptaannya Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan itu nggak ada yang jelek, semua itu pasti ada hikmah. Nah, kita kagumi ciptaan Tuhan, baik itu tanaman, hewan, dan seterusnya. Untuk apa kita mengenalkan itu semuanya? Untuk memupuk rasa syukur kepada anak. Jadi kalau anak sudah bersyukur sejak usia dini, insya Allah sampai dewasa dia bersyukur dengan ketentuan yang Allah berikan. Kemudian dia bersyukur dengan apa yang melekat dalam dirinya masing-masing. Dan cara yang keempat, ini cara yang paling penting, menjadi role model, menjadi teladan. Orang tua, guru, ya kita harus bisa memberikan teladan dan bisa jadi teladan. Memberikan teladan untuk jujur dan juga harus bisa menjadi teladan yang jujur. Memberikan teladan yang sabar juga harus bisa menjadi teladan yang sabar. Jangan kita ngajari anak didik kita, kita ngajari anak keturunan kita untuk sabar, kita orang tuanya nggak sabar. Ya, sama aja itu. Kemudian bagaimana kita mengajarkan untuk apa ya, untuk saling kasih dan sayang. Nah, itu penting. Kemudian cara yang kelima, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, adalah refleksi diri. Nah, ini penting. Refleksi diri, mengajak anak untuk bersyukur atas hal-hal kecil. Misal nih, anak ketika dalam kegiatan bermain, kegiatan pembelajaran, anak mampunya tidak 100%, tapi kita di situ mengajak anak untuk bersyukur. Alhamdulillah, kamu sudah bisa menyelesaikannya. Besok akan ditingkatkan lagi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, hal-hal kecil ketika mampu kita mensyukurinya, mengajak anak untuk bersyukur, maka anak ke depan juga akan menerapkan rasa syukur dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bisa dilihat mahasiswa dan mahasiswa sekalian, dalam Al-Quran surah Luqman, nah itu banyak sekali makna-makna hikmah yang bisa kita peroleh, bagaimana mengajarkan bersyukur pada anak usia dini, ya. Kemudian bagaimana menjelaskan kepada anak untuk selalu mengingat Allah setiap saat. Kemudian bagaimana
kita mengajarkan kepada anak-anak sejak usia dini itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita harus menaati Allah, menaati Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Nah, kemudian mahasiswa dan mahasiswa sekalian, nah, bagaimana cara kita mengajarkan sholat kepada anak usia dini? Intinya, kalau berbicara kecerdasan spiritual, kita menstimulasi anak usia dini itu beda dengan menstimulasi anak remaja. Anak usia dini itu masih dalam pola pengenalan. Bagaimana kita mengenalkan? Mengenalkannya dengan hal-hal yang menarik, dengan hal-hal yang asyik. Nah, itu akan jauh lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna oleh anak usia dini. Nah, kesimpulannya, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, mengembangkan kecerdasan spiritual sejak usia dini itu sangat krusial. Karena apa? Dalam riset dikatakan 80% pembentukan kepribadian itu terjadi sebelum anak usia 6 tahun. Yang artinya ketika anak dari usia 0 sampai 6 tahun, kita sudah membentuk kepribadiannya, kita sudah menstimulasi kecerdasan spiritualnya, maka kita akan menghasilkan generasi yang berkarakter kuat dan selalu bahagia. Nah, bahagia itu penting. Ada orang kadang-kadang dia merasa hidupnya cukup tapi nggak bahagia. Ada orang yang kadang-kadang merasa apa ya, banyak hartanya tapi nggak bahagia dan seterusnya. Nah, yang penting kita adalah bahagia. Dan dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19 itu memberikan penjelasan bahwa aktualisasi kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari ini sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan Allah ataupun berinteraksi dengan sesama manusia. Baik, evaluasinya. Nah, ini sudah panjang lebar disampaikan. Ada beberapa pertanyaan. Mengapa sih mengembangkan kecerdasan spiritual itu sejak dini sangat krusial? Kenapa? Kenapa sangat krusial untuk mengembangkan kecerdasan spiritual sejak usia dini? Yang berikutnya, apa yang dapat kita sarikan? Apa yang dapat kita ambil hikmah dari surah Luqman ayat 12-19? Nah, tentu saja masih ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang lainnya. Namun pembahasan tentang kecerdasan spiritual ini adalah membahas sesuatu yang sangat penting sekali. Kita harus fokus pada spiritual anak. Di saat nanti dunia ini sudah tidak baik-baik saja, maka yang paling penting itu adalah spiritual. Yang paling penting adalah bagaimana keagamaan setiap anak. Ketika memang kecerdasan spiritualnya sudah bagus sejak usia dini, kemudian kita mampu untuk mengawalnya, kita mampu untuk mendampinginya sampai usia remaja dan seterusnya, maka insya Allah anak-anak kita ke depan akan menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga anak-anak ke depannya cerdas intelektualnya juga cerdas spiritualnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.